Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Riza Ilham di channel saya Riza Ilham. Ini adalah video pertama saya di tahun 2022 ya. Pada kesempatan hari ini saya ingin membahas sesuatu hal yang sedang ramai ramai diperbincangkan di Twitter ya, mengenai Ferdinand Huta Heian ya. Dia mentweet sesuatu yang akhirnya menjadi polemik. Saya akan bacakan. Kasihan sekali Allahmu, ternyata lemah harus dibela. Kalau aku sih Allahku luar biasa, maha segalanya. Dialah pembelaku selalu, dan Allahku tak perlu dibela. Itu tweetnya. Setelah ramai, akhirnya dia klarifikasi. Nah, kita akan dengar klarifikasinya, lalu kita akan kupas masuk akal atau tidak. Kita mulai. Sahabat, selamat pagi. Saya ingin mengklarifikasi tentang riuhnya dan ramainya cerita saya kemarin yang memang setelah itu saya tidak bisa memantau media sosial karena ada kesibukan yang tak bisa saya tinggal. Namun demikian, yang mau saya sampaikan kali ini adalah bahwa cuitan saya tersebut tidak sedang menyasar kelompok tertentu, kaum tertentu, orang tertentu, atau agama tertentu. Yang saya lakukan itu adalah dialog imajiner antara pikiran dan hati saya. Ketika saya down, tidak perlu saya harus bercerita di Twitter, di media sosial bahwa saya sedang down, tetapi saya melakukan dialog imajiner dengan hati saya, antara pikiran dan hati saya. Pikiran saya menyatakan, "Hei Ferdinand, kau akan habis. Tidak ada yang bisa menjagamu, Allahmu lemah." Tetapi kemudian hati saya berkata, "Hei kau tidak. Allahku kuat. Jadi jangan samakan Allahku dengan Allahmu. Aku kuat. Ada yang akan menjagamu selalu." Kira-kira seperti itu dialog imajiner antara pikiran dan hati saya. Tapi kemudian orang merasa ada yang dituduh, merasa ada yang diserang, dan bahkan orang-orang tertentu yang selama ini selalu menggunakan kata tabayun, ternyata tidak tabayun, tetapi malah ikut-ikutan memelintir. Tidak apa-apa. Sekali lagi saya tegaskan, tidak ada niat saya untuk menyerang kelompok tertentu, agama tertentu, kaum tertentu, atau orang tertentu. Itu adalah dialog imajiner antara pikiran dan hati saya yang memang kebetulan kemarin saya sedang banyak beban, tapi tidak apa-apa. Saya minta maaf kepada siapapun yang merasa cuitan saya mengganggu atau membuat siapapun tidak nyaman. Tapi intinya bahwa itu adalah dialog imajiner antara pikiran dan hati saya, bukan menyerang siapapun. Tidak mungkin saya bicara dengan orang lain, Allahku, karena kita punya Tuhan yang satu. Jadi tidak mungkin saya bicara seperti itu kepada siapapun, kecuali kepada diri saya sendiri. Saya harap dengan ini semua bisa mengerti, memahami, dan saya ucapkan terima kasih. Salam sehat selalu, semoga sejahtera dan makmur. Oke, itu klarifikasinya. Kita akan bahas dulu. Ini katanya dia tidak menyasar orang atau kelompok atau agama tertentu. Oke. Terus selanjutnya dialog imajiner. Masuk akal dari dialog imajiner itu. Jadi dia ngomong sama dirinya sendiri, ya kan? Apakah itu masuk akal? Masuk akal. Saya juga sering ngomong sama diri saya sendiri. Jadi saya ngomong sama diri saya sendiri, berdebat dengan diri saya sendiri, lalu saya menemukan kesimpulan seperti itu. Tapi yang aneh adalah kalau dia membuat dialog imajiner mengenai yang berhubungan dengan Tuhan. Dia mengatakan Tuhanmu lemah, Allahmu lemah. Loh, pikiran dan hati itu milik dia sendiri, ya kan? Kalau mempertanyakan sebuah tindakan, ya kan, itu masuk akal. Tapi kalau ini berhubungan dengan ketuhanan, apakah ini bisa diartikan bahwa pikiran Ferdinand Huta Heian meragukan ketuhanan Tuhannya dan hatinya meyakini ketuhanan Tuhannya? Ini terlalu kontras, aneh kalau menurut saya. Ini lebih cocok kalau ini dia lontarkan ketuhanan yang lemah itu terhadap orang lain, lalu dia membandingkan dengan Tuhannya sendiri. Itu lebih masuk akal. Tapi kalau otaknya
meragukan Tuhannya, hatinya meyakini Tuhannya. Nah ini otak punya dia, hati punya dia gitu. Jadi nggak masuk akal kalau ini membahas tentang ketuhanan. Lagian begini, di dalam tweetnya dia itu ada kata-kata dibela. 2 kali kata bela itu tertulis. Kasihan sekali Allahmu, ternyata lemah, harus dibela. 1. Kalau aku sih Allahku luar biasa, maha segalanya, dialah pembelaku selalu dan Allahku tak perlu dibela. 2. Dibela, ada 2 kali kata dibela. Sedangkan di klarifikasinya 1 kata pun tidak terucap dalam klarifikasi. Cuma dikatakan seperti ini. Hei Ferdinand, kau akan habis. Tak ada yang bisa menjagamu. Allahmu lemah. Hei kau, tidak, Allahku kuat. Jangan samakan Allahku dengan Allahmu. Apakah ini artinya pikiran dan hati Ferdinand punya Allah yang berbeda? Kan tidak masuk akal kan? Jadi lebih masuk akal kalau ini dinyatakan Allah pertama yang harus dibela itu pada Allahnya orang lain. Kalau yang kedua adalah Allahnya dia gitu loh. Itu lebih masuk akal. Ini hanya opini saya ya. Saya hanya berusaha membaca dari tweetnya lalu membandingkan dengan klarifikasinya. Lagian yang bikin salah fokus menurut saya malah mata dari Pak Ferdinand saat klarifikasi. Matanya seperti tidak melihat kamera tapi seperti melihat tulisan. Jadi saya pikir ini sudah disetting tulisannya, sudah bagaimana saya harus klarifikasi seperti itu. Tapi kenapa kok kata dibela nggak dibahas gitu loh? Ya itu hanya asumsi saya. Dia pakai tulisan atau tidak itu urusan dia ya. Terus dalam beberapa saat dia bisa berkedip berkali-kali. Lihat aja sendiri videonya. Nah entah itu dia dalam tekanan atau gimana waktu klarifikasi saya nggak tahu. Tapi yang jelas kesimpulan saya pribadi, dan Anda tidak perlu mengikuti kesimpulan saya. Kalau kesimpulan saya pribadi adalah antara tweet dan klarifikasi tidak match, ya. Karena nih, masa iya? Pikir aja sendiri. Dialog imajiner yang katanya dia nggak mau curhat di Twitter atau di media sosial, dialog imajiner tentang keadaan dia tuliskan ke Twitter. Ini kan sudah kontradiktif. Dia nggak mau curhat, tapi dialog imajinernya tentang dirinya sendiri, tentang Tuhannya, itu dia tulis ke medsos. Ini udah nggak masuk akal sebenarnya. Kalau memang dialog imajiner yang sekiranya sensitif, mending nggak usah Anda tulis gitu. Sekiranya Anda tidak bisa membuat sesuatu hal yang mempersatukan, ya jangan memecah belah. Kenapa saya menggarisbawahi kata dibela? Itu harus dijelaskan. Karena kita tahu sendiri ada gerakan-gerakan dari umat muslim yang aksi bela Islam, terus aksi membela Allah, seperti itu kan. Itu sering dilakukan umat Islam gitu loh. Kalau saya sebagai umat Islam, apakah saya tersinggung? Saya sih enggak. Saya tidak tersinggung dengan tweetnya dia. Pertama, saya nggak aktif di Twitter. Kedua, saya nggak yakin orang ini penting gitu loh. Jadi ya wes tak biarin aja orang seperti ini gitu. Tapi kalau di luar sana ada umat muslim yang merasa tersinggung, ya terserah mereka, bukan urusan saya juga. Kenapa saya ingin membahas ini? Ya karena saya pikir ini perlu dibedah seperti itu, sehingga kita bisa bijaksana ke depannya, agar kalau melakukan sesuatu, menulis sesuatu, itu dipikir dulu. Jangan melakukan sesuatu dulu baru endingnya klarifikasi seperti itu ya. Semoga kita termasuk orang-orang yang dicerdaskan, tidak tumpul pikirannya, dan akhirnya melakukan hal yang tidak penting. Semoga kita tidak menjadi orang-orang yang seperti itu. Karena fanatisme di Indonesia ini sudah luar biasa pergerakannya, dan akhirnya menumpulkan pikiran. Mereka yang dicintai akan selalu dipuja walaupun melakukan kesalahan. Mereka yang dibenci akan selalu dijatuhkan walaupun mempunyai prestasi. Itu yang terjadi di Indonesia. Semoga kita tidak menjadi orang-orang yang seperti itu. Cerdaskan pikiranmu sehingga bisa menilai dengan bijaksana. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.